Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan praktikum ya, materi untuk praktikum, yaitu uji kualitatif untuk lipid. Nah, sebelumnya mungkin Anda sudah belajar tentang karbohidrat, protein, dan sekarang adalah bagiannya tentang lipid. Ya, jadi saya akan menjelaskan apa itu lipid. Singkat saja karena praktikum. Nanti kalau untuk definisi lebih detailnya ada pada satu kuliah. Lalu uji-uji yang akan saya jelaskan pada praktikum kali ini. Ya, baik, langsung saja kita ke slide-nya ya. Oke, jadi kita akan bicara tentang lipid ya, terutama tentang kualitatif tesnya untuk lipid ya, apa saja. Baik, jadi apa itu lipid? Lipid merupakan kategori ya, ada satu molekul di mana kategori ini molekul-molekul ini tidak bisa larut pada dalam air ya. Nah, biasanya lipid ini sifatnya hidrofobik, seperti kalau kalian campurkan air dengan minyaknya nggak akan larut pada air. Lalu dia nonpolar dan umumnya terdiri dari rangkaian rantai hidrokarbon. Mungkin nggak semua, tapi umumnya terdiri dari rantai hidrokarbon. Nah, contoh dari lipid itu ialah fat, ya. Adanya fat atau lemak. Nah, lemak di sini merupakan satu contoh dari lipid yang terdiri dari backbone itu gliserol dan juga 3 ekor asam lemak ya, kadang disebut juga sebagai triasilgliserol. Nah, di sini bisa dilihat di layar ya, jadi bahwa ada yang di garis merah, yang di kotak merah ialah triasilgliserolnya, 3 karbon ya, dan ada 3 rantai, 3 ekor dari asam lemaknya. Nah, asam lemak ini bisa macam-macam, nggak cuma 1, 2, 3, maksudnya tidak hanya satu macam, tapi bisa 2 macam, 3 macam gitu ya. Oke, nah lipid bisa diklasifikasi menjadi 2, yaitu saturated fatty acid atau asam lemak jenuh, dan juga unsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau pada asam lemak jenuh maka tidak ada ikatan ganda pada rantai karbonnya, tapi pada asam lemak tidak jenuh ada setidaknya satu ikatan ganda pada rantai karbonnya. Ya, bisa dilihat di sini, ini ada ikatan gandanya ya, yang ini yang satu lagi tidak ada. Nah, lalu kalau kita jabarkan lebih detail lagi, maka pada asam lemak jenuh ya, itu bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu asam lemak jenuh dan rantai pendek, itu antara 2 sampai 10 rantai karbon, atau asam lemak jenuh yang di rantai panjang, itu di atas karbonnya 10. Nah, bedanya apa? Bedanya pada rantai pendek ya, maka bentuknya itu pada suhu ruang, bentuk substansinya, bentuk molekulnya apa itulah, maka dia akan berbentuk cairan ya. Kenapa? Semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Semakin pendek rantai karbon akan semakin rendah titik didihnya. Makanya sampai dengan karbon 10 itu bisa berbentuk cairan pada suhu ruang. Nah, satu lagi yang bisa kita lihat ya di sini, bisa dilihat ya sebelah kanan, nah ini ya. Nah, ini merupakan triacylglycerol dengan 3 asam lemak jenuh. Bisa dilihat di situ bahwa dia ini rapat-rapat nih. Ini asam lemak jenuh ini rapat-rapat ya, tidak ada renggangnya. Nah, kerapatan yang sangat padat ini itu juga mendukung bentuk dari si asam lemak itu. Jadi misalkan contoh margarin atau Blue Band, bukan merek ya. Jadi margarin dan mentega. Nah, dia ada bentuknya itu padat, suhu ruang padat. Ya, kenapa? Karena memang banyak asam lemak jenuhnya sehingga dia padat. Nah, kalau asam lemak, kalau misalkan minyak cairan, berarti dia bisa jadi mempendek asam lantainya atau banyak asam lemak tidak jenuhnya gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, kalau unsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh, maka ada ikatan
rangkap di situ ya. Di sini ikatan rangkapnya di rantai karbonnya. Nah, ikatan rangkap ini membuat si bentuk dari asam lemak itu membengkok, ya, membengkok. Jadinya dia bisa lihat ini membengkok, jadi dia nggak padat, makanya dia lebih renggang, sehingga biasanya unsaturated fatty acid itu dia bentuknya cairan, jadi bukan padatan. Nah, salah satunya itu ya. Dan asam jenuh tidak jenuh ini dia dibagi menjadi dua lagi, yaitu ialah essential fatty acid atau asam lemak yang esensial. Ya, esensial kenapa? Karena tubuh tidak bisa mensintesisnya. Kita butuh asupan dari makanan. Dan ada juga yang non esensial, berarti bisa disintesis oleh tubuh. Ya, contohnya apa? Kalau untuk yang esensial ada linoleic acid, ada linolenic acid, linolenat, linoleat. Sedangkan untuk yang non esensial ada oleic acid ataupun asam oleat. Ya, tuh contohnya. Nah, untuk ujinya yang akan diuji ya ada 3, yaitu pertama uji kelarutan. Jadi untuk menguji bahwa apakah satu bahan yang kita tengarai ini merupakan penyusun asam lemak, apakah dia bisa larut atau tidak. Nah, kalau bisa kita campur, itu bisa larut, berarti itu dalam air ya, berarti itu bukan lipid. Nah, lipid itu dia larut pada pelarut-pelarut yang polar. Non polar. Kalau pada pelarut polar, contoh air, maka dia tidak larut ya, insoluble. Nah, contohnya apa? Contohnya kloroform, benzen itu pelarut-pelarut yang non polar yang bisa melarutkan lipid ya. Tinggal campur aja terus aduk gitu ya. Nah, untuk yang kedua, acrolein test. Nah, acrolein itu merupakan senyawa yang didapat dari dehidrasi gliserol pada kondisi ada agen yang mendehidrasinya, yaitu potasium bisulfat. Di sini KHSO itu potasium bisulfat ya. Nah ini. Nah, jadi sampel yang akan kita uji campurkan dengan potasium bisulfat terus dipanaskan. Kalau ada bau-bau seperti terbakar, minyak terbakar, kalau misalkan Anda menggoreng, lupa belum masukkan apa yang mau digoreng, jadi hanya minyak di atas wajan, terus apinya besar, terus asap. Nah, ada bau enak kan ya, kayak gitu contoh satunya bau acrolein. Ya, dan ini harus hati-hati karena semakin sering kita memasak dengan minyak yang sama, maka akan terbentuk acrolein itu, dan itu negatifnya dampaknya cukup buruk untuk kesehatan. Ya, itu acrolein test. Yang ketiga, yang akan terakhir pada uji kualitatif lipid pada pertemuan ini ialah rancidity test atau uji ketengikan. Tengik. Nah, kalau namanya kita urusan dengan minyak, nanti ada saat kalian akan mencium bau tengik dari minyak itu. Nah, jadi apa sih maksudnya uji ketengikan? Uji ketengikan itu ialah di mana di sini kondisi minyak atau lipid itu dia teroksidasi. Contohnya gimana? Contohnya kalian membuka minyak goreng di wadah terbuka gitu ya, nggak tertutup. Margarin di wadah terbuka. Nah, itu lama-lama dia bisa bereaksi karena di udaranya kan ada oksigen nih. Nah, lalu ada radikal bebas yang kalau dia nempel pada lipid, maka akan dimulailah reaksi radikalisasi senyawa lipid. Ya. Jadi di sini, nah, radikal bebas ini bisa menyerang lipid, dan kalau lipid jadi kalau ini wadah lipid itu terkena matahari langsung ya, dan itu pun akan mempercepat reaksinya ya. Jadi makanya kenapa kalau naruh minyak itu jangan ya di tempat terkena matahari langsung, samping jendela, jangan, jadi tempat yang teduh, yang gelap ya. Ya, jadi di sini lipid asam lemak yang utamanya yang tidak jenuh yang akan diserang duluan. Kenapa? Karena yang tidak jenuh dia masih punya ikatan rangkap. Dia punya ikatan rangkap di sini dan akan diserang oleh si agen radikal bebas tadi itu. Ya, kalau udah yang asam lemak yang jenuh itu lebih rentan, lebih kuat. Tapi kalau asam lemak tidak jenuh dia lebih rentan. Nah, karena ada ikatan ganda itu, makanya di sini kenapa yang diserang duluan ialah asam lemak tidak jenuh.
Nah, begitu bereaksi dengan contoh radikal bebas ini ialah OH-, OH itu bereaksi berinisiasi, lalu keluar air lah dan jadilah lipid radikal lipid ya. Radikal lipid ini dia akan langsung menyerang lipid lain di radikal. Selama radikal lipid bertemu dengan lipid yang nggak radikal, ya belum terradikalisasi gitu ya. Nah, dia akan terus berpropagasi, jadi berantai. Lipid A menyerang lipid B yang belum radikal jadi radikal B-nya. B menyerang C yang belum radikal jadi radikal C-nya. Terus sampai akhirnya nanti radikal ketemu radikal, barulah bisa jadi non radikal. Ya di situ. Nah, ini sangat berbahaya pada makhluk hidup. Kenapa? Karena tahu sendiri bahwa tubuh kita, sel-sel itu membrannya terbentuk dari fosfolipid bilayer. Ada lapisan asam lemaknya gitu, lipidnya. Nah, kalau ada radikal bebas menyerang sel kita, maka sel itu akan rusak membran selnya, bisa jadi mati. Nah, lama-lama kok kayak gitu bisa jadi juga penyakit seperti kanker ya dan sebagainya. Begitu. Makanya butuh apa yang disebut sebagai antioksidan, contoh vitamin E, vitamin C. Nah, mereka itu merupakan senyawa yang tidak jenuh juga satunya. Kayak vitamin E kan tokoferol tuh, dia tidak banyak ikatan gandanya. Nah, pas saat ada radikal bebas, dia akan menyerang si antioksidan E ini terlebih dahulu, vitamin E. Nah, vitamin ini dia diserang tapi nggak akan jadi radikal. Dia mengorbankan dirinya untuk memutus rantai radikalisasi itu. Ya, jadi reaksi berantai radikal itu diputus sehingga stop sampai situ. Nah, kalau nggak ada antioksidan, maka sel jadi kena korban teruslah berantai radikalisasi itu. Nah, gitulah intinya. Jadi ini merupakan tes sederhana untuk uji lipid, tapi memang harus dikerjakan di lab ya, begitu. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan uji kualitatif lipid ini, bisa ditanyakan pada saat diskusi praktikum ya, atau bisa juga tulis juga di bawah di kolom komentar. Sekian dari saya Radian, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.